Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kahfi 18 ayat 83 sampai 106 dan surat Al-Anbiya 21 ayat 95 sampai 98. Sebelum lanjut ke videonya, yuk bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya, kemudian tinggalkan komentar. Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk Allah yang keluar saat hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka membunuh semua penghuni bumi, lalu mereka menghujamkan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Mereka merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati satu danau, maka air danau itu akan habis karena sifat rakus mereka. Ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, bentuk wajah mereka seperti tembikar. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nuh alaihi salam, tepatnya dari garis keturunan Yafith bin Nuh alaihi salam. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berhubungan dengan Zulkarnain, di mana Zulkarnain adalah hamba Allah yang syaleh yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dinamakan Zulkarnain karena kedua pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti dua tanduk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqqu fa idha hiya syakhisatun absarul ladhina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimina. Sesungguhnya tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya 95-96. Dikurung dalam tembok. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihi salam, juga termasuk keturunan Nabi Nuh, yaitu anak-anak Yafis, orang tua bangsa Turki, dan bangsa Turki adalah sebagian kecil dari mereka. Ya'juj dan Ma'juj ditinggalkan di balik tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Sesudah membangunnya, Zulkarnain berkata seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'an. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Al-Kahfi 98-99 hingga akhir ayat. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj berjalan dengan cepat untuk membuat kerusakan di muka bumi manusia. Demikianlah gambaran tentang sikap mereka saat keluar dari tembok penjaranya. Pendengar di bawah seakan-akan menyaksikan peristiwa tersebut. Di dalam banyak hadis yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak disebutkan kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa di malam beliau menjalani Isra'nya beliau berdua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat, lalu mereka menanyakannya kepada Ibrahim, tetapi Ibrahim menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Mereka menanyakannya kepada Musa, dan Musa menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Akhirnya mereka menyerahkan masalahnya kepada Isa, dan Isa berkata, tentang waktunya, tiada seorang pun yang mengetahuinya selain hanya Allah, tetapi menurut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku, Dajjal kelak akan muncul, sedangkan di tanganku terpegang dua bilah tombak. Apabila Dajjal melihatku, maka leburlah tubuhnya sebagaimana leburnya timah yang dipanaskan. Isa melanjutkan kisahnya bahwa Allah membinasakan Dajjal manakala Dajjal melihatnya, sehingga sesungguhnya batu-batuan dan pepohonan dapat berbicara. Hai orang muslim, sesungguhnya di bawahku bersembunyi orang kafir
kafir, maka kemarilah dan bunuhlah dia. Allah membinasakan bala tentara Dajjal. Kemudian manusia kembali ke negeri dan tanah airnya masing-masing. Setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berdatangan dari semua tempat yang tinggi dengan cepatnya, lalu menginjak-injak negeri manusia. Tidak sekali-kali mereka mendatangi sesuatu tempat, melainkan mereka binasakan tempat itu. Dan tidak sekali-kali mereka melewati sumber air, melainkan mereka meminumnya sampai kering. Nabi Isa alaihissalam melanjutkan kisahnya. Setelah itu manusia kembali ke negerinya masing-masing bersembunyi untuk menghindari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengadu kepadaku tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj, maka aku berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah membinasakan mereka dan menumpas habis mereka, sehingga bumi ini cemar berat karena bangkai mereka yang baunya sangat busuk. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat yang menyapu bersih semua bangkai mereka, lalu menghanyutkannya ke laut. Wallahu alam.